Oke, sekarang kita akan melihat pondasi dari hunian sementara ini. Seperti ini kita bentuk terlebih dahulu sebanyak 8 umpak. Nah, yang mana umpaknya dibikin lubang supaya nantinya umpak tersebut sudah kering dan kita bisa mengangkatnya ke tempat lokasi yang kita mau. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini lubang tersebut sesuai dengan ukuran kayu yang kita kehendaki. Karena ukuran dari cetakan dari umpak yang kita bikin adalah mengambil cetakan kayu yang nantinya akan kita pergunakan. Terus sekarang kita akan lihat sistem sambungan yang ada di sini. Sistem sambungan yang ada di sini sengaja kita bikin semacam, kalau di bahasa Minang dibilang cua, untuk memasukkan balok pinggang yang mana nantinya akan saling mengikat. Apabila terjadi gempa, otomatis yang ini saling berpegangan antara yang balok pinggang dengan balok tiang. Ini salah satu sambungan yang ada di bawah. Dan begitu juga nanti sambungan yang ada di balok tarik yang ada di bawah sendiri. Nah, balok tarik ini begitu juga kita bikin supaya nantinya saling mengikat di sininya. Saling mengikat dengan ukuran yaitu balok yang nanti akan kita pergunakan. Seterusnya juga setiap pondasi yang ada di sini akan memakai sistem penyambungan dan sistem koneksi antara kayu dan balok saling mengikat. Sekarang kita akan coba lihat dari sistem sambungan yang ada di bawah ini. Di sini kita melihat pemakaian paku. Seharusnya kita pemakaian baut. Kalau kita memakai baut, otomatis dia saling mengikat dan saling mengunci. Nah, kalau kita cuma pakai paku, ini antara balok tiang dan balok tarik bisa-bisa kemungkinan nanti akan lepas apabila terjadi gempa. Nah, ini contoh yang kurang bagus. Begitu juga di sistem koneksi yang di atas, juga contoh yang kurang bagus. Nanti kita akan bisa koreksi ini untuk supaya lebih sempurna untuk sistem pemasangan baut dan koneksi antara balok dan tiang. Oke, selanjutnya kita akan coba menjelaskan tentang skor. Skor yang ada di sini gunanya adalah menarik kayu yang balok tiang dengan balok tarik dengan kuda-kuda. Jadi sistem skor yang ada di sini dia saling mengikat juga karena dia saling cua, bahasa Minang di sini cua, dan juga di atas juga saling cua. Dia saling mengikat antara balok tiang dan balok skor dan balok tarik yang ada di atas. Apabila ini tidak kita perhatikan, otomatis antara balok sini akan bisa terjadi pergeseran-pergeseran yang nantinya membuat rumah akan ambruk. Itu yang bisa kita ambil dari makna skor yang ada di sini. Ini adalah koneksi yang sangat bagus dan ini yang kita kehendaki antara balok tiang dan balok partisi yang nantinya akan kita pasang tikar pandan dan kayu papan. Di sini akan kelihatan mengikat karena dia masuk ke dalam balok yang ada di tiang ini. Sama saling sistem penyambungan yang ada di partisi yang berbeda dan di sini partisi yang lainnya. Dia akan saling bertumpu supaya nantinya balok tiang ini kokoh. Kita akan coba menggerakkan. Tidak bergerak dan memang kalau dia bergerak akan bergetar semua karena saling mengikat.
Oke, sekarang kita akan jelaskan partisi yang nantinya akan kita pasang tikar pandan. Yang mana ketinggian dari lantai adalah 70 cm untuk pemakaian papan yang terdiri dari papan dari pohon kelapa juga. Seterusnya ke atasnya kita pasang partisi yang nantinya akan kita pasang tikar pandan. Jadi antara partisi yang ada di papan dengan partisi yang ada di bawah skor ini berjarak sekitar 80 cm. Pemasangan tiang ini antara partisi yang ada di untuk papan dengan partisi yang ada di untuk tikar pandan adalah gunanya untuk memperkuat koneksi antara partisi yang ada di atas dengan yang di bawah. Jadi apabila nanti kita pakai tikar pandan, otomatis tikar pandan akan menempel di sini, dan di sini. Di sini kita akan melihat sistem pemakaian jeriau lantai. Jeriau lantai yang mana panjangnya 4,5 meter dan lebar 4 meter. Jadi pemasangan jeriau tersebut ada 7 bagian, yang mana jarak antara jeriau 1 dengan jeriau 2 adalah 60 cm. Itu kita sudah buktikan dengan pemakaian papan dan jeriaunya jarak 60 cm. Ini papan tidak terjadi anjlok. Tapi kalau jeriau 1 dengan jeriau yang 2 agak jauh jaraknya, papannya akan terjadi anjlok. Jadi kita pasang jeriau yang ada adalah 7 batang. Yang mana 7 batang itu kita ambil arah dari yang panjang bidangnya 4,5 meter. Saya akan menjelaskan pemakaian papan di lantai shelter ini, yang mana panjang shelter adalah 4,5 meter, lebar 4 meter, lebar papan adalah 18 cm. Jadi penggunaan papan tersebut adalah 25 lembar. Sekarang saya akan jelaskan sistem pemasangan rangka kap yang terdiri dari papan 57 yang panjangnya sekitar 3 meter, yang terdiri dari 8 bagian, yang mana pemasangan kap ini dibikin sedemikian rupa untuk memperkuat apabila atap rumbia sudah habis masanya, masyarakat bisa langsung pemakaian seng. Jadi rangka ini kita buat strukturnya pemakaian seng dan juga nantinya bisa dipakai atap rumbia. Ini adalah atap rumah sementara yang kita gunakan adalah atap rumbio, yang mana daunnya kita bisa dapat di sekeliling dusun yang ada di sini, yang mana pengerjaannya bisa dikerjakan oleh masyarakat yang ada. Dan pengerjaannya juga tidak sulit. Kualitas dari atap rumbia ini kita bisa lihat dari sistem penganyaman, yang mana yang baik adalah anyaman yang rapat, yang nantinya bisa mengatasi kebocoran yang ada. Kalau sistem pemasangan atau anyaman yang ada yang jelek atau yang kurang bagus, akan mengakibatkan kebocoran atap.